Hai Sobat Rupiah, kembali lagi berjumpa dan saat ini luar biasa sekali, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Sobat Rupiah dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah hadir di Cafe Museum Bank Indonesia Jakarta. Pada kesempatan kali ini juga kita tidak kalah pentingnya dan luar biasa narasumber kali ini karena kita akan membahas tentang perekonomian yang penuh tantangan dan upaya menjaga ketahanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi terus dilakukan Bank Indonesia. Nah, seperti apa kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia tersebut yang di satu sisi harus menjaga stabilitas dan di sisi lain harus menggerek pertumbuhan ekonomi. Saat ini kita hadirkan juga narasumber lain di luar Bank Indonesia. Untuk itu kita sambut dengan meriah narasumber kita hari ini, Mas Andri Asmoro, Kepala Ekonom Bank Mandiri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Halo Mas Andri. Baik, terima kasih Mas Andri atas kesediaannya untuk hadir dan berbincang dengan kita. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki atau mengetahui tentang perekonomian di Indonesia, boleh tidak Mas Andri sedikit memaparkan ke kita kondisi perekonomian global saat ini seperti apa sih Mas menurut pandangan Mas Andri? Ya, jadi terima kasih Mbak Yanti untuk undangannya. Jadi teman-teman semua ya, sebenarnya momentum untuk membicarakan ini sekarang pas banget gitu ya. Karena kalau kita lihat itu rupiah udah kembali lagi di bawah 16.000. Jadi keren sekali. Bond yield kita ya, indeks obligasi ya, yieldnya itu sudah turun lagi ke 6,76. Jadi beberapa indikator moneter ya itu relatif membaik ya. Namun kalau kita bicara ekonomi global tentu saja tantangannya memang masih besar ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat yang pertama tentu saja adanya ekspektasi dari perlambatan ekonomi global nih. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana perkembangan ekonomi Amerika Serikat itu memang diperkirakan akan relatif lebih rendah di tahun ini dan tahun depan. Dan itu kemudian akan berpengaruh juga kepada perkembangan ekonomi di China sendiri. Pertumbuhannya diperkirakan akan melandai sampai dengan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Nah, tentu saja itu akan berpengaruh kepada nanti ke perekonomian Indonesia dari sisi neraca perdagangan kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari kebijakan moneter, respons kebijakan moneter di global ya, terutama kalau kita bicara dari respons kebijakan moneter di Amerika Serikat gitu ya. Ada faktor positif dan negatifnya. Jadi kalau sebelumnya memang lebih banyak sentimen negatifnya karena suku bunga acuan itu diperkirakan masih akan panjang dipangkasnya. Jadi Fed Fund Rate-nya masih di 5,5%. Namun akhir-akhir ini sudah makin besar harapan dari pasar dan juga kemudian pelaku industri bahwa kemudian akan ada pemangkasan suku bunga acuan nih dari The Fed. Terakhir saya lihat itu banyak yang berharap di bulan September itu sudah dipangkas. Jadi harapannya ini kemudian akan membuat ya sektor finansial global itu lebih bergairah lagi. Jadi adanya aliran modal asing yang bisa masuk ke negara berkembang termasuk Indonesia. Gitu. Jadi saya rasa dua hal tersebut yang mewarnai gambaran ekonomi global kita saat ini. Wah, itu tadi kita sudah mendengarkan ternyata salah satunya adalah kondisi perekonomian global ini memang masih tidak, iya. Dan di tengah ketidakpastian itu, Mas, menurut Mas Andri, kondisi perekonomian di Indonesia saat ini seperti apa dalam menyikapi ketidakpastian ekonomi global? Ya, ada tiga hal yang kita cermati ya dari perekonomian domestik, ya. Yang pertama adalah bahwa perekonomian Indonesia masih relatif resilient, ya masih relatif kuat. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan berada di kisaran 5,05, ya sekitar 5 sampai 5,1% lah di tahun 2024 ini dan mungkin akan relatif membaik ya sedikit di tahun depan di antara 5,1-5,2%. Jadi kita memang di antara negara-negara yang memang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik ya di antara negara berkembang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kalau dilihat dari angka inflasi, nah ini juga peran serta dari Bank Indonesia nih ya dan juga TPID yang berhasil menjaga inflasi itu relatif stabil. Jadi kita seringkali itu berpendapat take it for granted saja nih angka inflasi turun. Padahal ini adalah buah dari kebijakan yang memang persisten dan konsisten dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Kalau teman-teman perhatikan
dalam beberapa tahun lalu itu kita mengalami inflasi yang tinggi di 7%, 8%. Sekarang rata-rata di 3 sampai 4%-an. Jadi itu yang kemudian menjadikan Indonesia tetap menjadi tempat favorit untuk kemudian berinvestasi dari investor asing. Yang ketiga tentu saja adalah relatif kestabilan dari sisi politik ya. Memang ada riak-riak tapi saya rasa tidak sampai dengan yang terjadi kita lihat di negara maju. Kemarin kita lihat bagaimana di Inggris ada riot, terus bagaimana kemudian di Bangladesh dan di negara-negara lain ya, di India juga ada. Indonesia relatif stabil, pasca pemilu semuanya relatif aman ya, semuanya juga masih percaya bahwa kemudian program-programnya juga akan relatif lanjut. Saya rasa itu. Wow, jadi keren sekali ya. Kemarin memang kita juga menyelenggarakan pemilu yang cukup besar. Betul. Dengan jumlah pemilih yang sangat banyak, mungkin bisa dikatakan pemilih terbesar sedunia ya. Ya, bahkan selain itu juga inflasi yang tetap terjaga atas turut serta dari mungkin TPID, kebijakan Bank Indonesia, bahkan juga dari peran serta masyarakat juga tidak boleh dilupakan ya Mas. Betul. Dan dari signal-signal kebaikan tersebut, menurut Mas Andri, concern apa yang perlu dilakukan gitu Mas, agar ekonomi Indonesia itu tetap baik, bahkan tentu saja kita selain baik itu tetap tumbuh dengan pesat gitu Mas. Betul. Jadi tadi 3 poin yang saya sampaikan adalah terkait dengan perkembangan ekonomi terakhir di domestik. Ada 3 poin juga yang harus kita lihat nih ke depannya. Yang pertama adalah bahwa kita dalam beberapa tahun terakhir ini relatif stabil tumbuh di 5%. 5% is good, ya, but not sufficient, ya. Tidak cukup kemudian kita untuk meningkatkan Indonesia untuk kemudian loncat dari yang kelas menengah, negara kelas menengah kemudian menjadi negara maju atau negara tinggi, berpendapatan tinggi. Tentu saja kita perlu tumbuh di atas 6%, 7%, ya, atau bahkan di atas 7% begitu. Nah, dibutuhkan memang berbagai extra effort. Ya, tentu saja adalah lanjut kemudian yang kedua yaitu bagaimana supaya negara kita semakin berdaya saing. Bank Indonesia selalu menjaga itu ya dengan menjaga iklimnya ini udah relatif stabil. Itu yang kemudian disukai oleh investor. Tapi butuh kemudian kepastian iklim berusaha ya. Cost of logistiknya juga relatif rendah. Terus orang berupaya di sini kemudian berinvestasi bisa ada kemudian konsistensi policy-nya antara pusat dan pemerintah daerah supaya investasi semakin banyak masuk. Jaminan keamanan betul, seperti jaminan itu keamanan, juga ya. Betul. Karena investasi itu menjadi kunci nih untuk kemudian mendorong supaya perekonomian kita tuh tumbuh beyond dari 5%. Iya. Karena kalau 5% aja nih akan sangat sulit untuk meningkatkan income per kapita kita, gitu ya. Nah, yang ketiga tentu saja terkait dengan human capital-nya, gitu ya. Human capital itu sangat penting, kemudian edukasi, ya, pendidikan untuk ditingkatkan supaya memang kita bisa berdaya saing nih. Ya. Awareness-nya juga. Betul, awareness semuanya dari sisi finansial, ya dari sisi sektor pendidikan yang lain. Kita perlu peningkatan financial inclusion, ya. Kalau financial inclusion tentu saja terkait dengan awareness, ya, supaya kita nanti semakin banyak orang yang misalnya memiliki peranan dalam pembangunan ini, terutama dari sisi edukasi tadi. Wow, luar biasa. Jadi memang banyak faktor ya, memang yang harus kita pun turut serta ternyata tadi dari sisi human capital juga kita perlu meningkatkan awareness kita untuk sama-sama menjaga iklim perekonomian Indonesia untuk tetap baik. Tadi tumbuh 5% itu baik, tapi belum cukup ya untuk mengangkat Indonesia dari negara berkembang hingga negara maju. Jadi kita tidak boleh lantas berpuas diri. Baik, sebelum kita ke pertanyaan yang bisa saya sampaikan lagi, mungkin dari teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Jakarta ada yang ingin bertanya, langsung ke Mas Andri, silahkan, boleh berdiri, boleh disampaikan. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Iskul Ramadan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ingin bertanya, bagaimana peran teknologi dan inovasi dalam membantu Bank Indonesia mengatasi tantangan global? Nah, apakah ada inisiatif digital yang sedang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi? Oke. Mungkin Mas Andri bisa melihat dari sisi dari sisi Bank Mandiri yang terus bekerja sama ya dengan Bank Indonesia dari sisi digital ini. Silakan Mas langsung. Terima kasih, pertanyaannya faktual banget gitu ya. Jadi karena saya dari Bank Mandiri, saya akan jelaskan dari sisi Bank Mandiri dan terutama perbankan ya. Jadi mengikuti juga apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Ya, digitalisasi ini sudah suatu keniscayaan. Kita tidak bisa lagi kemudian
turning back ya kepada menolak adanya digitalisasi. Nah, yang kita lakukan di Bank Mandiri itu sangat agresif, terutama di tengah-tengah pandemi waktu itu. Jadi ada anekdot, ada jokes, who is the best CEO, CFO selama ini gitu ya. The best CFO atau digital director itu adalah pandemi. Kenapa? Karena dengan pandemi kemudian inisiatif-inisiatif teknologi itu semakin terakselerasi. Ya. Karena kalau tanpa pandemi mungkin masih berpikir nanti-nanti aja. Tapi karena udah kepentok semuanya itu. Nah, yang kita lakukan adalah akselerasi apa yang sudah direncanakan dari sejak jauh-jauh hari. Di 2020 kita luncurkan yang namanya Living at Mandiri. Mungkin teman-teman di handphonenya punya Living ya. Kita selalu berevolusi dengan Living ya, dengan berbagai layanan-layanan digital. Sekarang kemarin mau pesan tiket misalnya bisa melalui sini. Terus kemudian mau lakukan digital aktivasi, kita mau melakukan transfer ke luar negeri segala macam itu juga sangat tinggi. Nah, digitalisasi ini penting kemudian untuk yang pertama memangkas biaya juga gitu ya. Ya dengan ini sekarang nggak perlu lagi dengan Living nggak perlu lagi ke cabang. Saya yakin yang ada di sini semuanya udah lupa kapan terakhir kali ke cabang bank ya apapun itu ya. Sudah jarang semuanya pakai handphone. Sekarang kalau misalnya ketinggalan dompet udah terbiasa. Ketinggalan HP yang pusing gitu ya. Saya mau bayar taksi segala macam udah tinggal pakai kris yang diluncur BI. Kris itu sangat membantu di semua aktivitas kita, lini pembayaran gitu. Lini pembayaran gitu. Nah, itu yang memang akhirnya digitalisasi itu sangat membantu kehidupan dari bangun tidur sampai mau tidur. Ya, bangun tidur lupa nih belum transfer ke Mbak misalnya. Udah saya transfer misalnya segala macam. Nah, itu baru sisi retailnya. Untuk di wholesale atau ke perusahaan kita punya yang namanya web base yang namanya Kopra, mirip-mirip dengan Living, tapi ini untuk transaksi perusahaan gitu. Jadi kalau perusahaan mau bertransaksi kurs ya, nilai tukar segala macam, butuh dolar segala macam, itu udah nggak perlu lagi datang ke cabang atau kontak RM-nya, relationship manager. Cukup dengan web base semuanya pelayanannya sudah tersedia. Saya yakin bank-bank yang lain juga sama. Dan ini yang memang dilakukan. Dan sekarang perannya penting ya Mas. Digitalisasi dalam mendukung perekonomian itu sangat penting. Karena bagaimanapun dengan tadi digitalisasi yang dilakukan kerjasama baik itu dengan Bank Mandiri dan Bank Indonesia untuk melakukan kemudahan transaksi itu memancing tumbuhnya perekonomian ya Mas. Transaksi itu kemudian memudahkan kita, nggak perlu jalan, ongkos, biaya segala macam. Daripada ke cabang mau transfer masih bisa udah langsung dari tempat tidur udah langsung transfer segala macam. Mau nonton pesen tiket segala macam udah langsung semuanya mau ya macam-macam lah ya. Jadi semua activity itu udah dalam kehidupan sehari-hari itu didorong oleh digitalisasi. Tapi memang yang perlu kita perhatikan adalah dan perlu awareness juga adalah masalah security ya. It goes with the acceleration of digitalization-nya itu ya. Jadi di sisi lain ada peluang, tapi kita juga perlu kehati-hatian buat teman-teman. Ya misalnya buka web segala macam jangan sembarangan di mana. Jangan ngasih OTP dan lain sebagainya. Karena banyak data-data berharga kita yang perlu itu. Nah, perbankan pun juga selalu meningkatkan keamanan datanya nasabah. Gitu. Karena sekarang keamanan itu selalu ada aja ya. Betul, karena memang kita tidak tahu nih di dunia yang kita anggap aman-aman aja, semua tuh berusaha untuk membobol ya layanan-layanan ini gitu. Jadi makanya di sektor perbankan selalu setiap saat memperkuat ya tadi kerahasiaan security data, cybernya juga, cyber security-nya dan lain sebagainya gitu. Itu tadi sudah terjawab. Satu lagi dibolehkan? Satu lagi penanya boleh? Kalau tidak, saya langsung take over. Untuk selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang bagaimana kerjasama dari perbankan, khususnya dari sisi digitalisasi ya dengan Bank Indonesia, dan tidak hanya itu. Nah ini yang bekerja dengan Bank Indonesia atau Bank Indonesia mengupayakan untuk perekonomian di Indonesia. Mungkin saya ingin bertanya Mas, dari sisi stabilitas Bank Indonesia saat ini terus mengoptimalkan berbagai instrumen moneter pro market nih Mas, yaitu diantaranya ada SRBI, SPBI, dan SUBBI. Nah, itu bagaimana pendapat Mas Andri supaya teman-teman atau Sobat Rupiah juga mengetahui dari pandangan luarnya menurut Mas Andri seperti apa dengan kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia? Penting nih ya. Jadi kebijakan Bank Indonesia ini memang sangat strategik ya.
terutama di saat tekanan terhadap nilai tukar kita ya yang semakin tinggi ya, terutama kalau kita lihat lah semester 1 kemarin, terus juga akhir-akhir ini, itu pressure-nya, swing-nya luar biasa besar. Dan tentu saja kita perlu menjaga daya tahan kita ya, supaya tetap bisa mencegah semua volatilitas itu. Nah, langkah yang dilakukan BI adalah bagaimana kemudian kita supaya terus sehat ya di tengah dari kondisi cuaca yang tidak menentu tersebut. Salah satunya adalah dengan menjaga tadi ya ketersediaan falas di Indonesia, memperdalam sektor keuangan di Indonesia. Itu adalah PR-PR yang fundamental. Ya, dengan adanya SRBI, SVBI, SUFBI, itu kemudian menjadi alternatif instrumen buat foreign investors untuk tetap masuk ke Indonesia. Selama ini salah satu concern dari foreign investors adalah, oh kalau saya masuk instrumennya apa dong gitu. Terus instrumennya selama ini juga kurang menarik. Nah, BI kemudian menawarkan itu, hadir itu ya. Dan kalau kita lihat kemudian responnya luar biasa besar dari foreign investors yang kemudian masuk, dan ini menjadi modal untuk kemudian Bank Indonesia bisa menjaga stabilitas nilai tukar selama ini. Saya rasa ini yang dibutuhkan ya oleh market dan financial market kita ya untuk selalu stabilnya nilai tukar kita. Jadi instrumen-instrumen itu kalau menurut kami ya itu menjangkau 2 poin. Yang pertama adalah menjaga stabilitas nilai tukarnya. Yang kedua adalah menjaga tadi pendalaman yang mendorong pendalaman pasar keuangan. Karena tantangan strukturalnya nih buat teman-teman mahasiswa ya di Indonesia, dari sejak saya belajar ekonomi sampai sekarang, terus di sisi financial inclusion dan financial deepening. Nah, ini adalah salah satu upaya BI kemudian untuk memperdalam sisi financial deepening-nya di Indonesia gitu. Oke, wah, boleh kita berikan tepuk tangan atas berbagai upaya diantaranya dari Bank Indonesia yang juga didukung dari sektor perekonomian lain, baik itu dari perbankan, khususnya dari Bank Mandiri juga. Baik, untuk selanjutnya ini Mas masih ada pertanyaan sebelum waktu kita habis. Ini Mas, selain tadi sisi stabilitas, Bank Indonesia juga terus berupaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan melakukan penguatan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial di beberapa sektor. Menurut Mas Andri, pandangannya bagaimana? Ya, itu juga kebijakan yang sangat bagus ya. Jadi gini, saya perhatikan dari sejak pandemi, itu kemudian ranah kebijakan itu tidak lagi hanya di level kemudian di coverage itu di makro level saja. Tapi sudah mulai masuk bagaimana melihat dampaknya kepada sektoral, lebih mikro, lebih detail dan lebih dalam gitu ya. Dan ini kemudian menurut saya itu lebih efektif. Berimpak baik ya? Iya, berdampak baik karena semuanya akhirnya mana sektor yang ketinggalan, mana sektor yang relatif less appetite dari sektor perbankan misalnya. Itu dengan adanya insentif dari Bank Indonesia itu kemudian bisa perbankan itu bisa menyalurkan lebih banyak lagi karena berharap terdeteksi lebih kecil gitu ya. Betul. Jadi lagi-lagi nih kemudian tuh menjangkau 2 hal lagi. Yang pertama adalah untuk mendukung sektor-sektor yang memang less atraktif, tapi dengan adanya insentif itu kemudian jadi relatif lebih baik dukungannya gitu. Tentu saja pertumbuhan kreditnya juga akan lebih tinggi. Yang kedua adalah tentu saja sistemnya yang digunakan adalah dengan sistem insentif. Gitu, which is good sebenarnya ya. Dengan sistem insentif itu bank itu akan berlomba-lomba untuk memanfaatkan itu. Di saat yang bersamaan kemudian untuk mendorong sektor-sektor tadi yang tinggalan tadi. Jadi ini saya rasa sih akan sangat positif ya buat perekonomian, bukan cuma buat perbankan. Gitu. Jadi insentif likuiditas makroprudensial tadi dinilai cukup efektif ya, sangat membantu karena bisa menyentuh ranah yang lebih kecil, sehingga hal-hal tersebut bisa terdeteksi dan terantisipasi gitu ya Mas. Baik, untuk pertanyaan terakhir kita masih punya waktu ya. Oke, satu lagi pertanyaan terakhir Mas, mohon maaf. Bagaimana pandangan Mas Andri terhadap perakiraan Bank Indonesia terkait pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan triwulan 4 2024 ini akan tetap baik atau bagaimana? Karena Bank Indonesia kan sudah merilis perakiraan perekonomian. Nah, menurut Mas Andri seperti apa? Triwulan 3, triwulan 4 sekarang? Kita bisa lihat sebenarnya kalau perekonomian Indonesia itu setiap kuartal atau setiap triwulan kita lihat mana apakah ada event di kuartal tersebut ya. Mungkin kuartal 3 akan relatif lebih baik sebenarnya dibanding dengan kuartal 2 gitu ya. Kuartal 3 ini ada beberapa event ya
Misalnya udah mulai masuk musim sekolah, terus juga nanti juga ada lagi beberapa hal lah menjelang pilkada. Iya. Jangan lupa di bulan November kan akan ada pilkada serentak tuh, luar biasa besar. Iya. Jadi tadi Mbak Yanti sebutkan bahwa Indonesia itu adalah salah satu dari 60 negara di dunia yang lagi melaksanakan election. Ya, jadi tahun ini disebutnya tuh sebenarnya tahun super election karena hampir semua negara di dunia tuh melakukan election, termasuk India, ya negara yang paling populasi banyak juga. Nah, kalau di Indonesia plus ada local election, regional election di kuartal 4. Jadi bayangan saya kuartal 3 itu akan ada drivernya tuh dari relatively sisi spending dari politik ya. Sama juga dengan di kuartal 1. Jadi bayangan saya mungkin range-nya masih akan berkisar di 5 sampai 5,1% gitu ya di kuartal 3 maupun apalagi di kuartal 4 nanti. Kuartal 4 itu sentimennya banyak. Sama seperti sebenarnya di sentimen di kuartal 1 atau triwulan 1. Di triwulan 4 tuh ada musim liburan, mau Natal tahun baru. Plus ada election ya, pemilu daerah ya, DKI Jakarta dan semua daerah ya. Itu semuanya melakukan itu. Nah, itu implikasi akan cukup besar juga tuh di kuartal 4. Jadi kalau mungkin bayangan saya ya di kuartal 3 ini sama kira-kira antara 5 sampai 5,05, mungkin di kuartal 4-nya bisa 5,05 sampai 5,1. Wow, gitu. Jadi nanti di triwulan 4 atau kuartal 4 itu banyaknya event tadi juga dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang justru mungkin lebih baik dari perkiraan ya. Karena dengan banyaknya event dan didukung oleh banyaknya sektor tadi. Oke, Mas, terakhir boleh nggak berikan closing statement terkait perekonomian Indonesia yang mungkin bisa meningkatkan awareness kita untuk mendukung perbaikan perekonomian Indonesia dari segi sisi Bank Mandiri, Mas Andri selaku pelaku ekonom di Bank Mandiri. Silakan, Mas. Ya, jadi kalau dilihat yang pertama adalah bahwa negara kita memiliki banyak potensi ya untuk bertumbuh ya. Banyak sektor-sektor yang masih bisa tumbuh dengan baik. Salah satu sektor yang kalau terkait juga dengan rekan-rekan mahasiswa ya tentu saja perekonomian kreatif itu sangat besar peranannya kalau kita memang bisa dukung dan juga kemudian bisa bankable, nanti juga akan makin besar lagi tuh. Banyak faktor-faktornya lah. Ya tadi inflasi yang relatif stabil dan lain sebagainya. Yang kedua adalah namun kita perlu sadari bahwa persaingan antar negara di dunia ya untuk mendapatkan investasi dan lain sebagainya itu semakin tinggi, teman-teman. Jadi kita memang perlu semakin berdaya saing nih. Baik dari sisi human resources-nya, ya sumber daya manusianya, maupun dari sisi teknologi. Bukan cuma memang mengandalkan sumber daya alamnya. Nah, ini yang kemudian kalau kita lihat, kita butuh kemudian supaya sumber daya manusia kita itu juga semakin tinggi, edukasinya juga semakin baik dan lain sebagainya. Supaya kalau ada investor masuk, kemudian dia nggak tanya lagi, saya mau cari tenaga kerja yang relatively high skill, ya punya skill yang matching dengan usaha saya bagaimana, dan itu menjadi peluang besar di Indonesia. Saya rasa pertumbuhan di Indonesia itu menjadi salah satu magnet buat investor. Jadi perlu dimanfaatkan oleh teman-teman semua nih, anak-anak muda ya, Gen Z, millennials, apalagi nanti Gen Alpha nih udah mulai masuk ya. Jadi harus dimanfaatkan karena you are the nanti pemegang kunci ya dari pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Ya, saya rasa itu. Iya, terima kasih Mas Andri atas pemaparan yang luar biasa, mengedukasi kita semua bagaimana pandangan Mas Andri selaku kepala ekonom di Bank Mandiri menyikapi pertumbuhan ekonomi baik tadi global maupun di Indonesia saat ini. Nah, bagi teman-teman yang tadi kita sudah menyimak nih, barangkali ingin mengetahui lebih dalam, tenang aja. Kita tidak hanya memberikan edukasi di sini, namun juga Bank Indonesia memberikan edukasi tentang perekonomian ini di majalah Bicara edisi 103 yang bisa teman-teman akses dengan mudah dan gratis di website Bank Indonesia. Kemudian bisa juga men-scan QR yang tertera di layar teman-teman semua. Baik, terima kasih Mas Andri sekali lagi kami ucapkan, dan terima kasih perhatiannya teman-teman atas perbincangan kali ini, dan tentu saja sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa.